nih. Kita berkesempatan menghadirkan pemateri yang sangat hebat dari UNY ya. Eh, Langsung saja kepada saya akan membacakan CV pemateri dari beliau. Beliau bernama Bartolomius Dias. Profil singkatnya, mahasiswa tingkat akhir, manajemen pemasaran di Universitas Negeri Yogyakarta. Berhasil meningkatkan jangkauan akun media sosial hingga 85%, serta pertumbuhan pengikut organik melalui strategi kampanye dan iklan. Memiliki motivasi tinggi untuk belajar hal baru, komunikasi baik serta keterampilan pemecahan masalah, aktif dalam menganalisis dan mengelola berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi organisasi. Pendidikannya Universitas Negeri Yogyakarta Sleman pada Agustus 2022 sampai sekarang, S1 Manajemen Pemasaran dengan IPK 3,90 per 4, mata kuliah strategi pemasaran riset pasar, business model canvas, digital marketing, supply chain management, manajemen keuangan, aktivis, aktivitas BEM FEB UNY 2023, UKM penelitian membuat proyek riset, business model, business plan, business research, dan strategi. Ini CV-nya bahasa Inggris ya, jadi saya ada terjemahannya juga. Takutnya kalian bingung ya. Pengalaman kerja, Vortex Academy Indonesia, Chief Marketing Officer, mengelola strategi media sosial, membuat konten 3 kali seminggu, serta menjaga konsistensi pesan pesan merek, mencapai pertumbuhan organik signifikan, merancang dan menjalankan kampanye pemasaran digital, promosi dan strategi branding. eh Pengalaman berorganisasi, Ikatan Mahasiswa Berprestasi UNY 2025 sebagai Ketua, UKM Penelitian UNY pada tahun 2024, staf kesejahteraan anggota. Yang selanjutnya, Family of Maha KIP UNY pada tahun 2023 sampai 2024, staf SDM. FEBU BEM FEB UNY pada tahun 2023, staf sosial masyarakat. Ikatan Keluarga Mahasiswa Katolik UNY pada tahun 2023, staf kajian jurnalistik. Prestasinya juara satu mahasiswa berprestasi UNY 2025, juara satu mahasiswa berprestasi Fakultas Vokasi UNY pada tahun 2025, juara satu nasional lomba Business Plan Paper Stand 2025, juara satu nasional lomba Business Idea pada tahun 2024, juara dua internasional lomba Business Plan ISEC pada tahun 2024, juara tiga internasional lomba Business Plan Labma Fair 2024, dan ini pematerinya sangat ini ya, sangat hebat. Banyak sekali prestasinya juga. Masih semester 2 juga. Semester 2 S2. Mas Dias, halo. Halo Mas Andi, selamat malam Mas Andi, teman-teman semuanya. Malam. Ada kesibukan hari ini, Mas Dias?
Oh ya, hari Minggu mungkin kegiatannya WFH ya. Lebih kebanyakan work from home ya. Jadi karena sudah seharian, sorry, semingguan ya beraktivitas. Jadi hari Minggu kita WFH dulu Nah, ini ya, sambil ya eh, mempersiapkan untuk memberikan materi kepada teman-teman hari ini. ya, ini ya fun fact. Ternyata Mas Dias itu mahasiswa semester akhir. Saya kira chat itu dosen loh. Iya, Saya tapi kira, nggak apa-apa Mas, diaminkan ya Mas ya. Diaminin nih sama berapa nih? Sama amin, 68, 67 orang di sini diaminkan ya, coming soon jadi dosen. amin. Mas Dia juga ini orangnya ini loh apa? Enak diajak ngobrol. Asli, Iyalah, asli. iya dong Mas, kita harus selalu family friendly ya, dimanapun, kapanpun, sama siapapun itu harus ya kita bisa family friendly itu akan ya membuat kita lebih mudah akrab dengan orang baru seperti itu Mas Oh, Adi ya. iya. Oh ini ya Mas, ini teman-teman dari MMH ini pada karena kan ada PKMK nih, masih siapa tahu ada yang masih bingung juga tentang PKMK, terus mau apa sih judulnya mau apa sih? Nah di sini kan dibahas sama Mas Dias. Boleh pemaparan materinya sama Mas Dias sekarang. Untuk waktunya 40 menit yaitu penyampaian materinya, 20 menit 20 menit yaitu diskusi atau bisa tanya jawab. Seperti itu Mas Dias. Oke. Tempat Baik. dan waktu saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Andi. Sebelumnya saya mau nyambungkan device saya dulu. Ntar ya, saya mau sambungkan apa namanya earphone saya dulu. Boleh Mas. Hmm, Oke, cek cek. Halo, apakah terdengar suara saya? terdengar jelas. Oke, baik. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya walaupun bertemu di ruang Malam. Zoom, oke siap malam teman-teman ya. Walaupun di ruang Zoom ini aku udah ngerasakan ya apa namanya semangat membara dari teman-teman manajemen mutu halal ya dari Universitas Siliwangi dan begitu juga aku ya sangat semangat sekali hari ini malam hari ini ya walaupun malam dan juga hari Minggu tapi kita tetap semangat untuk bisa mengikuti ya kegiatan yang tentunya ini memiliki addition value yang sangat luar biasa sekali. Nah, kemarin saya sempat ya berdiskusi sedikit dengan Mas Andi. Mas, kira-kira yang ikut untuk kegiatan webinar kita itu dari angkatan berapa ya? Oh, rata-rata maba, Mas. Oh, oke ya. Maba itu biasanya mereka sangat apa ya kaitannya dengan masih semangatnya menjadi mahasiswa baru masuk perkuliahan ya tapi ya kalau untuk hal-hal seperti PKM ini pasti mereka masih cukup ya mungkin mungkin masih cukup asing tapi ada yang tahu tapi masih cukup asing bagi sebagian besar mahasiswa baru sehingga pada malam hari ini ya aku berkesempatan nih kita santai aja nanti kita bukan hanya membahas sesuatu yang sangat serius sekali karena ya PKMK itu kan biasanya lekat dengan penelitian yang sedemikian rupanya, yang ruwetnya luar biasa gitu. Tapi coba di sini kita kemas dengan kegiatan yang having fun, kemudian ada juga seriusnya seperti itu. Jadi bukan hanya tentang materi secara substansi, tapi nanti juga mungkin saya akan memberikan pengalaman dan juga bahkan ya nilai-nilai kehidupan nih asik bagi teman-teman semuanya seperti itu. Oke. Ya, jadi ada sekitar 60-an ya pada malam hari ini. Ini satu angkatan maba atau gimana Mas Andi? Satu angkatan maba soalnya kan MMA itu angkatan baru ya, baru ada dua angkatan Pak. Jadi saya angkatan pertama sama teman-teman panitia yang itu maba angkatan Oh dua. iya ya. Soalnya Oh baru iya. Pak. Heeh. Oh iya, ya. Berarti baru baru ini ya, baru dua angkatan. Oke, oke. Nggak apa-apa, it's okay, teman-teman. Karena ya, saya mendengar nama
ya terminologi manajemen mutu halal itu juga dulu pernah menjadi salah satu fokusan saya di tahun 2024 untuk meneliti bahkan membuat ya merancang produk yang berhubungan dengan halal seperti itu. Oke, baik. Teman-teman, mari kita lihat untuk materi pada malam hari ini. Nanti bisa teman-teman kita bisa saling diskusi dan saya kalau untuk PowerPoint itu memang tidak terlalu banyak ya menggunakan elemen-elemen jadi saya cukup polosan orangnya kalau buat PPT. Tapi itu ada basicnya juga kenapa saya membuat PPT seperti itu karena dirasa lebih efektif nih teman-teman supaya kalian bisa lebih mudah memahami apa yang akan saya sampaikan seperti itu. Oke, sebelum itu saya mau kasih pantun dulu nih ya, karena kalau di daerah Jogja, ya mungkin daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, kita kalau mengawali itu ada pantun. Mungkin begitu juga nih dengan teman-teman dari daerah Barat seperti itu ya. Oke, Boleh. bisa dibantu cakep ya Mas Andi ya. Boleh. Oke, kupu-kupu melayang di atas taman, Cakep. Cakep. hinggaplah pula di bunga Cakep. melati. Cakep. Cakep. Cakep, Selamat datang Cakep. teman-teman dan tetap semangat pagi. Oke, asik ya teman-teman. Sih. Walaupun Yeay. walaupun malam kita harus tetap semangat pagi teman-teman ya. Kita harus tetap semangat pagi ya walaupun malam-malam nih. Jadi itu adalah mindset ya, itu mindset yang harus kita tanamkan walaupun malam hari kita harus tetap seperti baru bangun dan punya semangat pagi seperti itu. Oke, baik teman-teman. Ya, singkat saja ini mungkin hanya sekitar ya 20 slide saja, tapi itu saya akan menyampaikannya secara singkat seperti itu. Nah, jadi di sini saya membuat judulnya adalah Get to Know More About PKM Kewirausahaan seperti itu. Ya, ini adalah biodata saya, teman-teman. Jadi saya bukan orang asli Jawa ya, saya dari Pontianak, teman-teman, dari Kalimantan Barat. Jadi saya juga ngerantau di Pulau Jawa ini sehingga ya eh, pasti pernah merasakan suka duka menjadi seorang perantau seperti itu. Oke, teman-teman. Nah, di sini belum apa-apa, saya sudah mau kasih quotes nih sama teman-teman ya, bahwa ya setiap orang itu memiliki yang namanya jatah coba-coba dan gagal. Nah, bagi teman-teman ya kalau belum pernah pakai jatah coba-coba dan gagalnya, jangan sampai nyesel nih nanti kalau misalnya udah bukan waktunya lagi, udah kelewat, udah keskip masanya, terus mau coba dan gagal itu pasti rasanya masih sulit. Nah, sekarang waktu masih muda nih teman-teman harus habiskan waktunya untuk coba-coba dan gagal. Tentunya dengan hal-hal yang positif ya teman-teman. Ya jadi silakan teruslah mencoba dan gagal supaya jatah coba-coba dan gagalnya terpakai seperti itu ya. Silakan ini teman-teman ya kontrak kita di awal nih ya. Nanti teman-teman tanamkan mindsetnya dari awal sampai akhir teruslah mencoba dan gagal. Apalagi mau spill dikit bahwa PKM itu adalah kegiatan yang rangkaian sangat panjang dan persiapannya cukup apa ya cukup rigid seperti itu sehingga pasti ada trial and errornya selama proses mencoba dan tentunya mas nanti mungkin ada yang langsung rezeki atau juga ada yang gagal seperti itu. Oke, teman-teman di sini aku mau muterin video semoga aja ini bisa menghibur dan mungkin kalian paham kenapa kenapa aku menyampaikan video ini kepada teman-teman. Pasti teman-teman kenal saya sama tokoh ini ya teman-teman. Oke, coba ya kita tonton ini hanya 6 detik aja kok. Nah, teman-teman, ya oke kita putar sekali lagi ya. Nah, oke, teman-teman. Ya, itu adalah apa ya video ya yang menurut saya memiliki pesan ya, memiliki pesan dan juga itu adalah sebuah gambaran apa yang terjadi di tren saat ini, terutama di Gen Z. Ya, pasti teman-teman di sini maba ataupun teman-teman pengurus dari Hima Manajemen Mutu Halal juga pasti adalah Gen Z. Nah,
Jadi Gen Z itu karena kita sudah terlalu terbiasa hidup di zaman yang serba instan, itu meminta kita untuk apa ya, membuat kita itu ingin segala sesuatu hal itu instan. Bahkan sesuatu yang sifatnya harus memerlukan proses, kita pengen cari nih mana shortcut way yang paling oke gitu, mana shortcut way yang paling instan. Nah, itu jujur ya teman-teman, agak agak bersinggungan dengan prinsipku saat ini gitu. Karena bagi aku bahwa kalau kita mau mendapatkan hasil yang maksimal, kita harus berorientasi pada proses, kita harus sabar, kita harus bisa memahami bahwa perjalanan panjang itu adalah sebagai bentuk komitmen kita untuk kita bisa bertumbuh di dalam hal apapun, termasuk di dalam menjalankan PKM kewirausahaan ini ke depannya. Kalau teman-teman sudah nanti di tahun depan itu join PKM kewirausahaan dan insya Allah bisa lolos terdanai oleh Kemendikti seperti itu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dari video komeng itu bisa menjadi apa ya, menjadi pelajaran, menjadi satu tamparan bagi kita bahwa ah kita kebiasaan kayak karena udah terlalu panjang nih, capek gitu ya. Jadi apa ya, ini sangat relate sekali dengan tren yang terjadi di generasi Z pada saat ini. Semoga itu bisa menghibur teman-teman ya. Oke, teman-teman, tadi seperti yang aku bilang di awal bahwa memang PKM ya, program kreativitas mahasiswa itu adalah salah satu program yang dicanangkan oleh pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bisa mengasah kreativitasnya seperti itu. Namun, coba sebelum kita lebih memahami secara mendalam, coba kita mengenali terlebih dahulu. Karena kalau bagi aku sendiri, mengenali itu tidak sama dengan memahami ya teman-teman. Jadi misalnya saya mungkin kenal nih sama Mas Andi gitu, tapi saya belum tentu nih memahami Mas Andi itu orangnya gimana sih gitu. Kemudian apalagi kalau memang kita hanya berkoordinasi hanya via personal chat aja, pasti ya kalau ditanya kenal sama Mas Andi dari Usil. Oh ya, saya kenal, tapi saya belum tentu paham Mas Andi itu orangnya seperti apa gitu. Mungkin secara describing orangnya, kemudian mungkin keseharian seperti apa juga aku nggak tahu nih. Nah, jadi beda ya teman-teman. Coba kita kenali dulu, baru kita memahami seperti itu. Oke, selanjutnya ya. Untuk mengenal kita harus tahu, kita harus bertanya-tanya gitu. PKM itu apa sih gitu? Ini kan secara umum ya teman-teman, bahwa PKM itu apa sih gitu. Jadi kalau berdasarkan definitifnya ya teman-teman, PKM atau program kreativitas mahasiswa adalah program yang memfasilitasi potensi yang dimiliki oleh seluruh mahasiswa Indonesia untuk mengkaji, mengembangkan, menerapkan atau mengimplementasi ilmu dan juga teknologi. Nah, jelas ya teman-teman bahwa kegiatan program kreativitas mahasiswa ini memberikan kesempatan dan memfasilitasi potensi teman-teman gitu. Sehingga apapun yang tadi ilmu dan juga teknologi yang sudah teman-teman dapatkan selama perkuliahan itu bisa diterapkan ya, terutama bisa berdampak ke masyarakat luas. Seperti itu. Nah, kemudian ini teman-teman, untuk landasan filosofis dari PKM gitu ya. Ya jelas karena yang menjalankannya adalah mahasiswa dan di perguruan tinggi jelas adalah tridharma perguruan tinggi itu sendiri, yaitu pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian tentu outputnya adalah nanti bisa mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi teman-teman atau high order thinking skill, berpikir kreatif dan juga kritis untuk bisa mengasah soft skill dan juga hard skill teman-teman seperti itu. Nah, siapa saja sih penyelenggara dari program kreativitas mahasiswa? Coba kita lihat nih. Ya, jadi eh, jujur untuk tahun 2025 ini memang ada beberapa perubahan ya teman-teman. Terutama dulu kan Kemendikbud Ristek ya, sekarang namanya berubah jadi Dikti Saintek Berdampak. Kemudian ada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan juga Belmawa. Nah, dulu PKM itu dia dinaungi oleh Puspresnas seperti itu. Namun sekarang sudah diakomodasi oleh Belmawa, Dikti Saintek Berdampak dan juga Ditjen Dikti seperti itu. Nanti teman-teman bisa nih kepoin di Instagramnya ya Dikti Saintek Dikti Saintek, kemudian di Jen Pendidikan Tinggi dan juga Belmawa itu ada IG-nya masing-masing kok. Jadi teman-teman kalau mau lebih tahu bisa nih scroll sampai ke bawah, mungkin pas habis kuliah atau apa bisa scroll-scroll nih Belmawa kira-kira kegiatan yang seperti PKM ini seperti apa sih untuk gitu kan.
Nah, pada tahun 2025, teman-teman, PKM itu mengangkat ada namanya PKM tematik. Jadi bersesuaian dengan em, program daripada pemerintah yaitu Astacita ya teman-teman. Jadi diusahakan untuk ada 10 tematik ya teman-teman. Jadi di sini ada Kementerian Pangan, Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Pencegahan Pemberantasan Korupsi, Pemberantasan Kemiskinan, Pencegahan Pemberantasan Narkoba, Penguatan Pendidikan, Kesetaraan Gender, Pelestarian Lingkungan, Pemerataan Ekonomi dan Pelestarian Seni Budaya, serta peningkatan ekonomi kreatif. Nah, dari PKM tematik ini nanti akan menjadi dasar bagi teman-teman untuk bisa membuat ide PKM kewirausahaan seperti itu. Oke, teman-teman, supaya kita lebih paham lagi secara umum bahwa PKM itu ada dua skema, yaitu skema pendanaan dan juga skema insentif. Nah, kalau untuk skema pendanaan sendiri itu ada 8 bidang, teman-teman. Salah satunya adalah PKM kewirausahaan itu sendiri. Gitu. Kemudian ada PKM RE, RSA, pengabdian masyarakat, PI, penerapan ITEK, karya inovatif, karsa cipta, dan juga video gagasan konstruktif. Nah, ini juga sebenarnya menjadi pilihan bagi teman-teman ya untuk bisa mungkin nanti mengikuti PKM dari berbagai skim. Tapi karena di sini kewirausahaan, nanti kita perdalam di PKM kewirausahaannya ya, teman-teman. Nah, kemudian ini skema insentif, ini adalah skema yang bersifatnya insentif ya. Jadi ada dua yaitu PKM gagasan futuristik tertulis dan juga PKM artikel ilmiah. Nah, di sini insentifnya itu akan diberikan kepada teman-teman dan teman-teman membuat artikel berupa artikel gagasan untuk PKM DFT dan juga artikel ilmiah untuk PKM AI seperti itu. Nah, kita masuk nih teman-teman ke PKM kewirausahaannya. Jadi, kalau versiku ya bahwa PKM kewirausahaan itu adalah PKM yang si paling bisnis dan praktikal gitu ya. Kenapa? Karena nanti teman-teman akan diminta untuk benar-benar melakukan proses kewirausahaan atau bisnis itu sendiri. Dan itu harus dipraktikkan bersama dengan tim dari teman-teman. Seperti itu. Jadi, kalau sepengalamanku ya teman-teman bahwa eh, dalam menjalankan PKM kewirausahaan ini seru banget ya teman-teman karena kita selain nanti bisa berkolaborasi, kita juga pasti diasah nih hard skill dan soft skillnya. Ya secara teknikal kita akan harus selalu berkoordinasi, kemudian untuk secara soft skillnya kita pasti akan menjual produk. Nah itu akan menambah public speaking dan kemampuan kita untuk bisa memperluas relasi. Nah, itu adalah nilai tambah yang luar biasa sekali teman-teman kalau teman-teman nanti bisa berkegiatan apa ya merencanakan untuk mengikuti PKM kewirausahaan seperti itu. Jadi teman-teman akan jadi yang si paling bisnis dan si paling praktikal. Oke, nah tadi seperti yang aku bilang di awal teman-teman, tahapan seleksi PKMK itu panjang banget ya teman-teman. Jadi eh, PKMK itu rentetannya bisa hampir 1 tahun ya teman-teman. Jadi jelas yang pertama adalah teman-teman itu melakukan seleksi internal dulu di perguruan tinggi masing-masing. Nah, di seleksi internal nanti kalau di UNY sendiri itu ya kita akan nanti dibina terlebih dahulu karena di kampusku itu ada namanya PKM Center. Nah di PKM Center itu nanti yang mana adalah juga di yang mengakomodasinya adalah mahasiswa dan juga dosen-dosen yang mereka sudah berpengalaman untuk membimbing PKM yaitu akan mengakomodir dan melakukan seleksi internal terhadap proposal PKM kewirausahaan teman-teman nih ya. Setelah itu akan disaring mana yang paling oke idenya itu nanti akan disubmit ke SRGate yang ada di pusat atau sistem yang di pusat seperti itu. Jadi untuk pertama adalah seleksi internal. Kemudian tahap pertamanya adalah seleksi administrasi. Ya, teman-teman. Aku disclaimer bahwa PKM itu adalah kegiatan perlombaan atau kompetisi yang sangat sekali memperhatikan mengenai guideline ataupun panduan. Jadi, teman-teman ya setelah ikut webinar ini bisa nih teman-teman search ya di Google itu pasti langsung keluar kayak buku panduan PKM tahun 2024, buku panduan PKM tahun 2025.
Nah, di buku panduan itu nanti akan sangat lengkap sekali dijelaskan bahwa bagaimana aturan. Tolong teman-teman ya, ini biasanya ini saya ketika mengisi apa ya mentoring ataupun juga speaker untuk acara PKM seperti ini, seringkali ya kesalahan yang terjadi itu adalah kesalahan di administrasi. Kenapa teman-teman? Karena terkadang kalian itu terlalu sibuk dengan proses untuk membuat proposalnya sampai lupa bahwa administrasi di dalam guideline itu bisa saja terskip ataupun bahkan dilanggar oleh teman-teman. Sehingga jangan sampai nih ya teman-teman kalian melewati hal tersebut. Jadi kalian harus betul-betul mengikuti guideline yang dibuat oleh tim penyusun itu harus teman-teman ikutin. Jangan sampai ada satupun yang terlewat marginnya juga itu pasti akan diperhatikan oleh reviewer. Karena sistemnya PKM itu adalah meja kanan, meja kiri, teman-teman. Jadi kalau memang sesuai dengan guideline akan dilanjutkan untuk seleksi setelahnya. Kemudian kalau memang tidak sesuai maka akan otomatis gugur seperti itu. So, teman-teman harus perhatikan ya dan minimalisir untuk adanya typo di dalam penulisan teman-teman pada saat menulis proposal seperti itu. Kemudian tahap kedua adalah seleksi substansi. Nah, di sini setelah teman-teman lolos seleksi administrasi, kalian akan dilihat nih bagaimana eh, substansi daripada proposal teman-teman gitu. Apakah sudah memang layak, misalnya sudah sesuai dengan tematik yang diangkat, kemudian apakah memang ide teman-teman ini memang layak untuk diberikan pendanaan oleh pemerintah dan pastinya apakah memang ketika nanti proses ketika sudah didanai dan lolos itu memang bisa memberikan dampak seperti itu. So, teman-teman harus memperhatikan betul nanti dari seleksi administrasi sampai ke seleksi substansinya. Dan ini semuanya dilakukan full daring uh, oleh tim dari PKM sendiri seperti itu. Kemudian setelah itu adalah pengumuman lolos pendanaan atau juga insentif. Ya, jadi teman-teman akan diberikan informasi setelah itu apakah lolos pendanaan atau tidak. Teman-teman, setelah teman-teman mendapatkan pendanaan, teman-teman langsung melakukan eksekusi, ya, melakukan eksekusi PKM tersebut. Setelah teman-teman melakukan eksekusi ya kurang lebih itu 3 sampai 4 bulan timeline-nya teman-teman akan melakukan yang namanya penilaian kemajuan atau PKP 2 seperti itu. Sehingga nanti setelah teman-teman melakukan kegiatan pelaksanaan PKM ya mulai dari proses perencanaan sorry mulai dari proses teman-teman mendapatkan dana, kemudian setelah itu teman-teman beraktivitas bersama tim untuk mengembangkan produknya, untuk membuat produknya, kemudian sampai kepada tahap penjualan dan segala macamnya, itu teman-teman akan dinilai mengenai kemajuan ya, karena jelas pasti ingin dilihat nih perkembangan teman-teman before dan after ketika teman-teman dinyatakan lolos pendanaan seperti itu. Kemudian setelah itu teman-teman akan mengikuti penilaian kemajuan dan setelah itu teman-teman akan diseleksi untuk mengikuti PIMNAS ya atau Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional yang setiap tahunnya akan berada di universitas yang berbeda dan pada tahun 2025 ini akan berada di Universitas Hasanuddin di PIMNAS 38. Tahun lalu itu ada di UNAIR atau Universitas Airlangga seperti itu. Ya, untuk kriterianya sendiri jelas teman-teman adalah mahasiswa ya dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang di bawah kenaungan Kemendikti Saintek dan terdaftar aktif di Pedidikti. Kemudian tentunya penyediaan dana atau penyaluran dana ini bersifat kompetitif, akuntabel dan juga transparan. Nah, teman-teman, apa saja sih benefitnya eh, ikut PKMK? Ya, ikut dalam artian kan belum tentu teman-teman itu sudah dinyatakan lolos pendanaan. Pasti ya ikut itu dalam artian ikut seleksi seperti itu. Nah, kalau lolos ataupun belum lolos, di sini aku memberikan dua apa ya, memberikan dua kemungkinan kepada teman-teman karena pasti ya namanya kompetisi itu pasti ada yang menang, ada yang kalah, ada yang lolos ataupun belum lolos.
Nah, di sini dalam artian supaya teman-teman mengetahui dan punya spark, punya semangat untuk bahwa kalaupun belum lolos seperti ini, kalau sudah lolos pasti ada juga jelas ya benefit yang teman-teman dapatkan seperti itu apa saja. Nah, kalau belum lolos nih, teman-teman, ternyata ya kita itu pastinya mendapatkan relasi. Kemudian kita juga akan mendapatkan solid team project dan kita pada saat ya seleksi itu bisa pasti kita akan melakukan yang namanya design thinking, nah, sehingga mendapatkan gambaran, evaluasi dan juga aktivitas produktif. Nah, jadi PKMK ini akan membuat teman-teman menjadi mahasiswa yang super produktif ya teman-teman karena pasti kalian akan disibukkan setiap harinya harus koordinasi dengan tim, koordinasi dengan dosen pembimbing, koordinasi dengan kemahasiswaan. Nah, itu pasti akan membuat teman-teman hektik banget selain di kegiatan perkuliahannya. Nah, jadi seleksinya itu kan cukup panjang sehingga itu akan memberikan ya apa ya timeline kepada teman-teman untuk bisa terus aktif dan menjadi mahasiswa yang produktif tentunya. Nah, itu untuk belum lolos. Nah, kalau sudah lolos, jelas nih, teman-teman pasti dapat pendanaan gitu kan. Nah, jadi cuan nih ya teman-teman gitu. Kemudian unforgettable experience ya bagi aku ya teman-teman mengikuti PKMK itu adalah salah satu pengalaman lombaku yang cukup panjang dan unforgettable. Jadi itu sangat apa ya sangat membekas sekali di memoriku sampai sekarang gitu walaupun sudah hampir 2 tahun berlalu itu sampai sekarang kayak aku masih masih ingat nih kayak kegiatan sehari-hari itu gimana sih dulu waktu ngerjain PKM gitu kan. Jadi betul-betul unforgettable experience yang pastinya memiliki addition value atau nilai tambah yang oke banget untuk membuat teman-teman menjadi mahasiswa yang gacor seperti itu. Ya bahasanya kan gacor ya teman-teman kalau di zaman sekarang itu ya kayak apa ya kalau apa-apa pasti gacor parah gitu kan. Nah, jadi teman-teman PKMK ini luar biasa sekali. Kemudian jelas self development atau pengembangan diri ya teman-teman. Jadi dengan kalian mengikuti PKMK itu akan membuat kalian memiliki apa ya semacam eskalasi self development lah ibaratnya gitu. Karena ya jelas mengikuti PKMK itu prestige ya, kemudian juga pasti teman-teman akan memiliki kesempatan yang mungkin jarang ataupun juga tidak dimiliki oleh mahasiswa-mahasiswa yang lain seperti itu. Kemudian kalau di kampusku ya itu kita bisa konversi teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada yang nanti di semester akhirnya itu ada ikut KKN, ada ikut praktek pendidikan atau praktek industri itu bisa konversi ya teman-teman. Jadi kayak aku sekarang udah konversi praktek industri atau magang. Jadi aku bisa fokus untuk mengerjakan yang lain. Aku bisa pengembangan diri di semester akhir sekarang aku bisa fokus untuk tugas akhir dan juga pengembangan-pengembangan diri atau persiapan life after graduate aku seperti itu. Kemudian pengakuan prestasi ya teman-teman jelas karena pasti diapresiasi banget dari kampus kalau teman-teman lolos pendanaan karena itu akan menambah indikator ya indikator ketercapaian suatu universitas ataupun instansi perguruan tinggi seperti itu. Kemudian peluang ikut timnas ya teman-teman karena dengan teman-teman ikut PKMK dan lolos pendanaan itu maka akan menjadi golden ticket ya untuk teman-teman bisa ikut Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional yang mana itu akan menjadi impian bagi banyak orang seperti itu, bagi banyak mahasiswa. Apa sih itu timnas ya? Nanti bisa teman-teman kepoin di Puspresnas, IG-nya Puspresnas ya, Pusat Prestasi Nasional di BPTI, Badan Pengembangan Talenta Indonesia dan juga di Dikti Saintek ataupun juga di Belmawa seperti itu. Kemudian apa aja sih teman-teman output dari kegiatan PKMK? Ya, jadi kalau untuk PKMK sendiri itu jelas ini adalah output yang pasti akan teman-teman lakukan kalau sudah terdanai yaitu laporan kemajuan, kemudian laporan akhir, akun media sosial, dokumentasi aktivitas program aktivitas mahasiswa dan juga produk ya. Jadi barang ataupun jasa yang menjadi idea ataupun yang menjadi keutamaan dari proposal PKM teman-teman itu harus betul-betul dibuat ya teman-teman seperti itu.
Oke, sekarang kita ke tadi kan sangat ini ya teman-teman, kita sangat substansif sekali, di mana itu adalah bentuk ya sebagai apa ya recharge bagi teman-teman ya. Kalau sebelumnya mungkin PKM itu apa sih? Gimana sih PKM? PKMK itu ngapain sih? Terus kira-kira bagaimana sih proses seleksinya? Gitu. Sekarang kita beralih ke hal-hal yang bersifatnya untuk membrainstorming teman-teman gitu ya. Ya, mulai dari yang pertama adalah inovasi dan kreativitas. Keywordnya adalah mulai aja dulu, teman-teman. Ini jelas ya, program kreativitas mahasiswa. Berarti teman-teman diminta untuk menjadi orang yang kreatif. Diminta untuk orang yang memahami bahwa sesuatu itu sangat apa ya, sesuatu itu sangat dinamis seperti itu ya, teman-teman. Jadi supaya teman-teman nanti mau membuat sebuah inovasi ataupun kreativitas entah itu apapun ya, teman-teman harus mulai aja dulu gitu. Karena saya sering ya teman-teman melakukan juga proses pendampingan ataupun binaan kepada orang-orang baik itu ya lomba yang secara konvensional ataupun lomba yang seperti PKM ini ya karena mereka merasa bahwa struggle-nya adalah di cara membuat inovasi dan kreativitasnya gitu. Nah, tapi bagi aku adalah ketika mereka punya kesadaran atau awareness untuk mau membuat inovasi itu udah oke banget gitu. Jadi keywordnya adalah mulai aja dulu gitu. Kalau teman-teman nggak mulai, teman-teman nggak mau starting point dan oke kayak just thinking about it gitu, hanya berpikir tentang itu saja dan teman-teman nggak mulai aja dulu ya, kira-kira nggak akan ada perubahan ya, nggak akan ada kemajuan ya, nggak akan ada step up dari yang teman-teman pikirkan tersebut. Jadi bagaimanapun caranya teman-teman harus mulai aja dulu gitu. Kemudian ya teman-teman, kalian harus melakukan yang namanya kolaborasi ya. Jadi mungkin aku mau cerita dikit. Jadi dulu tim PKM ku itu adalah hasil dari proses kolaborasi ya teman-teman. Karena aku sendiri dari prodi manajemen pemasaran yang notabene adalah orang bisnis, orang yang sering berbicara mengenai kewirausahaan ataupun juga ilmu ekonomi gitu. Ini sama seperti teman-teman nantinya. Dan di timku itu ada yang dari FMIPA gitu atau Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang mereka orangnya sangat eksak, sangat sains gitu ya. Nah, jadi kenapa itu adalah sebuah kesempatan yang luar biasa bagi aku karena aku bisa kolaborasi dengan mereka. Jadi mau nggak mau pada saat itu aku harus menjadi orang lab juga gitu. Jadi paling tidak apa ya? Karena aku dulu orangnya dari ini ya dari Saintek gitu ya dari SMA itu MIPA jadi kayak masih ada lah gitu kecantol dikit-dikit kayak reaksi-reaksi kimia atau apa gitu jadi ikut nih di lab untuk produksi apa namanya produksi produk kami gitu jadi itu pengalaman yang luar biasa sekali sih. Nggak pernah itu minjak FMIPA tiba-tiba PKM harus sering hampir tiap hari masuk lab dengan teman-teman FMIPA gitu. Ya, kemudian kita lihat nih, kenapa kita harus harus melakukan kolaborasi? Karena kita membutuhkan POV, ya teman-teman, point of view ya. Kalau teman-teman menonton TikTok atau Instagram nih kayak POV kalau gitu ya. Nah itu, ini contohnya. Kenapa? Karena dengan POV, dengan sudut pandang ya bahasa Indonesia ya, itu akan memberikan apa ya pandangan luas bagi teman-teman untuk bisa menghasilkan inovasi dan juga kreativitas gitu. Aku nggak dapat membayangkan dulu ya kalau memang aku dari apa ya aku mengerjakan itu sendiri gitu dan pastinya aku stuck dong karena aku nggak brainstorm sama orang aku nggak melihat bagaimana sudut pandang orang terhadap ideku gitu jadi kita membutuhkan orang lain untuk ya jelas kita bisa melihat bahwa oh seperti ini nih POV dari orang bahwa ide kita tuh udah oke atau belum bahwa ide kita ini mungkin efektif atau apakah jauh dari kata efektif seperti itu. Sehingga kita membutuhkan POV orang lain ya, teman-teman. Sehingga nanti teman-teman bisa melihat lebih luas lagi bahwa ide teman-teman itu mungkin ada kekurangan ataupun juga ada yang harus diperbaiki sehingga kalian harus melakukan yang namanya kolaborasi menuju aksi untuk bisa mendapatkan POV.
Kemudian apa teman-teman? Resources atau sumber daya. Ya sumber daya apapun yang bersifat sumber. Ya sumber daya. Berarti apapun yang didaya gunakan teman-teman. Jelas human resource atau sumber daya manusia. Kemudian financial, keuangan. POV juga adalah termasuk sumber daya. Ya sumber daya dalam artian teman-teman bisa melihat POV orang lain dan cara berpikir orang lain itu seperti apa. Begitu. Jadi sangat diperlukan teman-teman melakukan kolaborasi. Jadi nanti kalau teman-teman dari Prodi Manajemen Mutu Halal bisa nih kolaborasi dengan teman-teman dari FMIPA, bisa kolaborasi dengan teman-teman dari mungkin dari secara sosial juga boleh seperti itu. Yang jelas mereka pasti adalah orang-orang yang memiliki sudut pandang yang berbeda dengan teman-teman dan itu sangat dibutuhkan begitu. Oke, ya. Selanjutnya, ini aku memberikan gambaran ya teman-teman bahwa untuk membuat sebuah PKM, ide PKM itu kita memang memiliki perjalanan atau the journey ya. Di sini aku memberikan title ya, the journey to create twist PKMK. Apa tuh ya teman-teman? Twist. Twist itu adalah kependekan dari effective, efficient, and strong. Jadi ide PKMK itu ide PKMK yang baik kalau versiku adalah ide PKMK yang efektif, efisien dan juga kuat. Ya, efektif dan efisien jelas akan mempermudah teman-teman dalam mengembangkan idenya. Kemudian strong, memiliki nilai substansi yang jelas seperti itu. Nah, perjalanannya seperti apa, teman-teman? Nah, kalau berdasarkan design thinking yang aku sampaikan di sini, bahwa ternyata ide atau ideation itu adalah di langkah ketiga, teman-teman. Ya, ternyata langkah pertamanya adalah teman-teman memiliki yang namanya sensibility atau juga empathize. Ya, sensibility itu adalah kepekaan, teman-teman. Ya, yo, sama nih yang punya yang orang yang nggak pekaan gitu ya. Ayo, Mas Andi peka nggak Mas? Peka nggak Mas? Thomas. Peka dong, peka Kakak. ya. Harus peka Mas ya. Peka ya, mungkin dalam hubungan ya, maksudnya hubungan pertemanan ataupun sahabat ataupun bahkan apa ya bahasanya itu kayak cinta-cinta monyet lah ya kan peralihan mungkin daripada saat dulu masih SMA kemudian perkuliahan dan segala macamnya pasti teman-teman memiliki PK nih. Kayak peka apa ya peka terhadap lingkungan ataupun peka juga terhadap perasaan orang lain asik ya. Teman-teman. Jadi kalian harus memiliki kepekaan. Nggak apa-apa. Kalian peka dari hal-hal kecil seperti itu akan menjadi modal untuk teman-teman memiliki kepekaan terhadap hal-hal besar. Kalau bagi saya seperti itu ya teman-teman. Jadi kita harus peka. Gitu. Kemudian kita harus empati. PK dan empati itu berjalan beriringan. Dalam artian, eh, terkadang kita membuat sebuah ide itu ya teman-teman. Karena PKM kewirausahaan ini kan berhubungan dengan yang namanya pasar. Berhubungan dengan yang namanya customer. Gitu teman-teman membuat PKM kewirausahaan pasti jelas ingin menjual sebuah produk. Jual produknya ke siapa? Nggak mungkin ke jual teman-teman ke diri teman-teman sendiri. Pasti jual ke orang. Sehingga teman-teman harus tahu gitu. Bagaimana kayak eh, kalaupun teman-teman punya produk, kalau produk itu tidak sesuai dengan orang lain, ya itu nggak akan bisa terjual. Teman-teman nggak akan bisa mendapatkan profit. Jangan profit, balik modal aja enggak gitu. Nah, jadi caranya supaya teman-teman tahu produk yang teman-teman buat ini udah oke, memang udah layak untuk dipasarkan adalah teman-teman punya empati. Teman-teman itu punya kepekaan. Dalam artian ketika produk itu memang sudah teman-teman buat, ya berarti ini bersesuaian dengan apa? Kebutuhan, kemudian urgensi, kemudian juga menyelesaikan permasalahan. Jadi coba untuk teman-teman memposisikan diri sebagai pasar itu sendiri. Begitu teman-teman. Karena saya pribadi kalau ketika membuat sebuah ide, misalnya ide bisnis plan atau perencanaan bisnis untuk kompetisi ataupun juga PKM sendiri, itu saya meminta diri saya untuk menjadi pasar itu sendiri. Apakah ini benar-benar sesuai gitu? Kalaupun teman-teman bukan bagian dari pasar itu, teman-teman masuk, teman-teman observe, teman-teman amati. Oh, seperti ini ya keadaan di pasar yang mereka butuhkan ternyata ini. Kayak gitu. Teman-teman mau buat produk PKMK yang targetnya adalah mahasiswa. Berarti teman-teman, kalau
pengen melihat lebih dalam, berarti teman-teman udah jadi mahasiswa, teman-teman melihat lagi lebih dalam. Ternyata ada permasalahan, ada urgensi tertentu yang terjadi di dalam kalangan mahasiswa. Seperti itu. Ternyata ya, selama ini teman-teman mahasiswa kesulitan apa ya, teman-teman mahasiswa itu kebanyakan jarang minum air karena mereka kesulitan membawa tumbler gitu. Nah, tumblernya ini ternyata tidak punya gagang. Ini simpel ya, teman-teman. Ternyata tumblernya tidak punya gagang pegangan sehingga mereka males gitu. Gen Z kan pengennya instan dan praktis gitu. So, ketika melihat tumbler itu kayak susah banget nih dibawanya, ya akhirnya mereka nggak mau minum air gitu dan itu berdampak ke kesehatan mereka gitu. Nah, itu teman-teman kan harus 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 mengamati gitu, ataupun mungkin itu terjadi di teman-teman sendiri begitu, sehingga ya jelas teman-teman membuat produk yang bisa menyelesaikan permasalahan atau urgensi dari kalangan mahasiswa. Ataupun juga teman-teman mau membuat produk dari bagi bagi para petani. Ya, teman-teman harus observe petani dong. Petani masalahnya apa? Kebutuhan mereka saat ini apa? Gitu. Seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman ini kan juga dari manajemen mutu halal ya gitu. Berarti ada hubungannya dengan prinsip kehalalan yang nanti berhubungan dengan mungkin apa ya, produk yang sesuai dengan prinsip halal itu sendiri. Berarti kita lihat ternyata teman-teman melihat bagaimana pasar produk halal di Indonesia begitu, ataupun juga teman-teman adalah bagian daripada pasar produk halal tersebut. Setelah teman-teman empati dan juga PK, teman-teman harus identify atau teman-teman mengidentifikasi, mengenali gitu ya. Jadi seperti saya bilang di awal, kalian harus kenal dulu, baru kalian akan memahami gitu. Jadi kalian sudah peka, sudah punya empati, sudah menjadi bagian ataupun teman-teman observe, teman-teman kenali, kalian identify dulu ide itu kira-kira biasanya kan gini teman-teman. Kenapa saya berbicara tentang menjawab permasalahan? Karena ide itu adalah lahir dari masalah. Ide yang bagus itu harus menyelesaikan masalah. Ya, teman-teman, saya tekankan sekali lagi, ide yang bagus adalah ide yang bisa menyelesaikan masalah. Apa? Kenapa? Nanti kita jawab di akhir. Ya, jadi setelah teman-teman empati, teman-teman harus identifikasi dulu. Kira-kira mana nih ide ataupun juga masalah yang sudah teman-teman apa ya, sudah teman-teman breakdown sedemikian rupa gitu dan menghasilkan misalnya adalah ide itu sendiri gitu atau ideation. Teman-teman membuat ide, teman-teman rembuk dengan kolaborasi itu sendiri dengan POV dari berbagai orang, teman-teman jadikan idea yang sudah melewati berbagai proses diskusi seperti itu, sehingga barulah ke tahap teman-teman membuat atau merancang produk mulai dari prototype sampai kepada produknya jadi seperti itu. Oh ya teman-teman, kalau PKMK ini ya jangan, yang pertama disclaimer, jangan teman-teman berhubungan dengan yang namanya pengabdian masyarakat. Ya PKMK wirausahaan itu orientasinya bisnis, orientasinya profit ya teman-teman. Jadi kalian harus apa ya, harus 2 menit sangat lagi mas aware waktunya. ya, gimana Mas Andi? 2 menit lagi waktunya. Oh waktunya 2 menit lagi, astaga. Oke, kalau saya minta tambahan 5 menit boleh nggak Mas? Ini dikit lagi ya. Oh iya, boleh boleh boleh. Nah, Oke ya. Jadi teman-teman membuat produk dan tentu teman-teman harus nanti bisa merancangnya dengan tim. Yang pertama, PKMK itu jangan sampai ada hubungannya dengan pengabdian masyarakat. Kemudian yang kedua, kalau bisa teman-teman harus membuat produknya udah jadi dan bukan lagi bagian dari riset. Ini biasanya kesalahan yang sering terjadi gitu. Udah terdanai baru pusing. Kayak, oh gimana nih? Aku harus ngapain nih? Kira-kira vendornya dari mana, suppliernya dari mana, gitu ya teman-teman. Sehingga kalian harus betul-betul memahami bahwa PKMK bukanlah bagian dari riset dan juga bukan bagian dari pengabdian masyarakat seperti itu. Nah, tipsnya apa teman-teman? Ya, tadi saya sampaikan cari dan buat tim yang solid. Nah, ini berarti perlu kolaborasi untuk menuju aksi, ya, PLC dan resources, dan kemudian teman-teman bisa menghasilkan inovasi dan kreativitas. Kemudian tim lintas keilmuan, ya, jadi tim lintas keilmuan dan angkatan. Nah, ini selain menambah relasi teman-teman, juga membuat tim teman-teman itu lebih apa ya, memiliki proporsi yang sistematis, memiliki keberlanjutan dan juga pastinya bisa menghasilkan ide yang cemerlang pula. Kemudian join berbagai mentoring serta jangan malu bertanya teman-teman. Kenapa? Karena apa ya?
biasanya orang-orang yang sudah berpengalaman itu pasti mereka nggak akan pelit ilmu, teman-teman. Jadi kalian harus nih harus bertanya kepada mereka. Jangan malu-malu, jangan sungkan untuk bisa berdiskusi dengan mereka seperti itu. Kemudian juga berbagai mentoring, karena sekarang banyak ya teman-teman mentoring gratis, free banget yang bisa teman-teman reach out di Instagram. Ya, itu bisa menambah apa ya kemampuan atau wawasan teman-teman tentang PKMK. Kemudian curi start dan komitmen. Teman-teman tolong untuk curi start dari sekarang untuk mempersiapkan tahun depan. Karena persiapan dan seleksinya juga sangat panjang. Jadi teman-teman harus curi start. Ya mulai dari mengikuti berbagai webinar seperti ini, jadi berbagai mentoring, dan pastinya teman-teman harus komitmen. Ya harus di dalam timnya harus memiliki komitmen yang kuat untuk bisa stay di tim tersebut sampai akhir seperti itu. Ingat, teman-teman, tidak ada proses dan hasil yang terbaik itu instan. Ya, jadi tidak ada proses yang hasil yang terbaik instan. Apalagi tanpa pengorbanan atau sacrifice serta effort yang luar biasa. Jadi teman-teman itu sebuah penantian panjang. Jadi kalian harus menjadi orang-orang yang memiliki pemikiran atau berorientasi kepada proses, sehingga teman-teman akan mengalami yang namanya nikmatnya proses dan tersenyum akan hasil yang teman-teman telah lakukan seperti itu. Ya, jadi sini aku juga mengutip teman-teman bahwa ya greeting ini disampaikan oleh seorang founder dari produk yang sering kita gunakan yaitu Apple, yaitu namanya Steve Jobs ya. Teman-teman pasti tahu nih. Ya, beliau bilang bahwa greeting in business are never done by one person, but they are done by a team of people seperti itu. Jadi semuanya membutuhkan kolaborasi, semuanya kita membutuhkan orang lain untuk bisa menghasilkan ide-ide yang cemerlang dan bisa menjadi pemenang atas segala proses kita seperti itu. Sekian teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan pemaparan materi dari saya. Jadi nanti kita bisa diskusi lebih lanjut mengenai PKMK ini dan teman-teman bisa follow Instagram saya di @desbartolomeus24. Kemudian untuk perjalanan PKM saya di @pkmk_kilof dan juga sekarang organisasi yang sedang saya bina adalah Ikatan Mahasiswa Berprestasi UNY. Teman-teman bisa kepoin di situ juga di ilmapres.uny 2025 ataupun teman-teman menghubungi saya di email juga boleh di bartolomeus24dias@gmail.com. Sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Nanti bisa diskusi di sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Mas Dias untuk materinya ini ya. Sangat bermanfaat ya bagi kita semua, apalagi terhadap maba yang akan melakukan PKFK ya. Untuk sekarang yaitu sesi diskusi 20 menit ya. Eh, Silakan kepada maba atau panitia pun boleh yang ingin bertanya atau masih kebingungan, boleh dari sekarang. Nanti kalau ada yang bertanya on cam ya sama on mic ya. On cam sama on mic. Ya, silakan teman-teman. Jadi silakan kita diskusi ya. Di sini juga aku belum kenal nih sama teman-teman karena pada camp nih, panitianya juga nih ya. Aku atau panitianya cuma Mas Rais dan Mas Andi dong. Teman-teman yang lain mana nih? Ada Mas, ada. Tapi dia tadi Ada ya. bertanya ya. Oke, siap-siap. Boleh. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan disampaikan. Mumpung kita punya waktu untuk diskusi nih, gitu ya. Kalian harus punya semangat dong teman-teman untuk mengikuti kegiatan seperti ini karena nilai tambahnya itu bukan hanya untuk diri kalian sendiri tapi juga untuk orang lain seperti ini. Oke, silakan ini. Ada nih Mas Andi. Boleh nih kepada Inai Sunanti nanti perkenalan nama ya. Nama boleh dari kelompok mana? Ya, boleh. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Inai Sunatin dari kelompok 5. Ingin bertanya mengenai produk untuk PKMK ini, apakah harus produk yang baru ada gitu, atau boleh kita mengembangkan produk yang sudah ada seperti itu? Ataukah kita harus benar-benar yang unik dan belum ada sebelumnya gitu? Oke. Ya, Terima kasih. oke. Langsung dijawab nih Mas Andi. Boleh langsung jawab. Oke, baik. Ya, terima kasih ya Inai. Inai angkatan berapa nih?
Saya dari angkatan 2025. Berarti masih masih baru ya, masih semester 1 berarti ya, Ina ya. Oke, baik. Inai, jadi dan teman-teman, kalau ditanya apakah kita boleh mengembangkan produk yang sudah ada ataupun kita harus mengembangkan produk yang baru, sebenarnya itu boleh-boleh saja. Cuma itu harus punya teman-teman ya. Jadi jangan jangan malah mengakuisisi produk orang lain loh gitu. Jadi kalau ada boleh. Misalnya nih, eh, teman-teman mau ikut PKMK gitu. Sekarang kan sudah curi start dari 2025 untuk ikut PKMK 2026 gitu. Nah, teman-teman kan sudah misalnya ada yang punya produk-produk yang sudah jadi, nah itu teman-teman boleh kembangkan ya. Jadi pada saat mengikuti nanti kalau sudah lolos terdanai, produknya udah siap. Intinya, pada saat teman-teman membuat proposal itu kalau bisa produknya itu bukan bagian dari pengembangan lagi. Itu memang sudah menjadi produk yang bisa diproduksi. Memang sudah menjadi produk yang bahkan bisa dijual seperti itu. So teman-teman, baik pun Inai dan teman-teman yang lain ataupun teman-teman panitia, kalian kalau mau buat produk itu diusahakan untuk produk yang memang sudah siap. Jangan sampai saya bilang seperti di awal tadi, ketika sudah terdanai, baru nih pusing. Kayak kita mau mulai dari mana dulu gitu. Padahal kalian di proposal udah menjelaskan sedemikian rupa nih. Bahan, alatnya, kemudian perencanaan keuangannya, strategi marketingnya seperti apa gitu. Jadi silakan disesuaikan. Jadi kalian kalau bisa eh, dipersiapkan lebih awal. Pokoknya intinya dipersiapkan lebih awal itu akan lebih baik untuk kalian. Maupun entah itu. Kemudian kalau unik, ya kalau PKMK itu biasanya sesuatu hal yang unfamiliar itu akan lebih dilirik ya kalau menurut saya. Jadi unik boleh, tapi masuk akal ya, harus make sense ya, Ina ya. Jadi jangan sampai kayak apa ya, seakan-akan idenya itu tidak realistis gitu kan teman-teman. Teman-teman mau ikut PKMK gitu kan, tapi ingin memproduksi motor terbang gitu kan ya. Kan apa ya, itu biaya developmentnya jelas sudah lebih besar gitu. Jadi nggak mungkin gitu ya teman-teman. Walaupun mungkin sekarang kita butuh nih. Kalian kalian misalnya membuat kenapa kita harus membuat motor terbang, teman-teman menyusun latar belakangnya sedemikian rupa. Karena sekarang Indonesia banyak traffic light, macet, jadi mending kita pakai transportasi udara, pakainya motor terbang gitu. Jadi jangan sampai begitu ya teman-teman. Jadi kalian harus buat yang make sense, yang tentunya juga bisa menyelesaikan permasalahan gitu. Misalnya isu-isu yang mungkin sering terjadi di lingkungan kita gitu kan. Misalnya kalau teman-teman lihat apa ya, trash apa ya, trash bag gitu ya kan, trash bag untuk mengumpulkan sampah tapi trash bagnya jadi sampah juga. Nah itu kan masalah ya teman-teman. Jadi kalian bisa nih kayak menginovasikan mengenai trash bag yang bisa ramah lingkungan misalnya atau diproduksi dari apa gitu sehingga memudahkan teman-teman ya jelas untuk nyari bahan bakunya mudah. Kemudian itu masih dalam jangkauan teman-teman dan jelas masih dalam jangkauan dana yang diberikan kepada teman-teman ya gitu. Jadi bisa dibilang kita diminta untuk kreatif tapi jangan terlalu muluk-muluk tapi jangan juga terlalu cetek gitu. Jadi pandai apa ya bahasanya itu kita harus stabilize, kita harus stabil ya teman-teman dalam membuat PKM, dalam membuat PKMK. Jadi unik boleh, belum ada juga boleh tapi make sense, sudah ada boleh tapi teman-teman kembangkan dan pada saat teman-teman memasuki proses seleksi proposal, pada saat teman-teman memasuki proses pendanaan dan pendampingan, teman-teman sudah siap, tidak bingung lagi. Begitu. Kira-kira seperti itu ya, Inai, mengenai pertanyaanmu yang sangat komprehensif sekali ya. Nanti bisa menjadi wawasan baru nih bagi teman-teman yang lain. Baik, terima kasih, Kak. Oke, kembali kasih Inai. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Masih ada waktu? Masih lama. Ayo, dari panitia nih. Dari panitia dong juga nih. Penasaran aku sama Nah, teman-teman panitia nih.
Ayo nih, masa 70 orang di sini, masa nggak ada yang ingin menjadi inai selanjutnya? Ina ini kalau tak lihat dari apa namanya layar Zoom, semangat banget nih mau ikut PKM nih tahun depan ya. Yuk, boleh. Kalau masih ada yang kebingungan, boleh, boleh, boleh. Tanya, Ntar saya minum air dulu ya. Assalamualaikum. boleh. Wah, waalaikumsalam, selamat malam. Oh, Oh, Pak ini Dian. Pak Dia dong nih. Oh, Pak Dian. Selamat malam, Mas Dias. Salam kenal. Selamat malam, Bapak. Salam kenal, Bapak. Wah, terima kasih banyak ini matur nuwun sudah dipaparkan segala macam terkait PKM gitu. Kebetulan saya mau tanya juga nih, Mas. Oke, Untuk apa update PKM yang sekarang terkait apa namanya pendanaan. oke, Nah, itu kan di panduannya tertulis bahwa kelompok PKM itu mendapat pendanaan 8 juta gitu ya. oke, Terus plus 2 juta dari kampusnya masing-masing gitu ya. oke, oke. Berarti totalnya 10 juta gitu. 10 juta. Eh, nah itu di dalam anggaran gitu ya, di dalam proposal di anggarannya itu Oke, kita buatnya oke. itu 10 juta atau 8 juta. Oh, baik, Pak. Jadi, eh kalau kayak gini, Pak. Karena ya memang PKM tahun ini memang agak berubah ya, Pak. Tahun 2024 kalau dari tim saya itu kita maksimalkan di 10 jutanya, Bapak. Karena kita memang maksimal pendanaan itu 10 juta. Jadi kita buat di RAB-nya itu adalah 9, sekian seperti itu. Nah, begitu juga dengan tahun ini berarti dimaksimalkan di 8-nya, ngeten Bapak. Jadi 2 jutanya itu adalah bagian dari bisa dikatakan ada sebagai bentuk insentif ya bagi tim yang pendanaan seperti itu. Bapak. Jadi dimaksimalkan di 8 saja karena memang maksimal pendanaannya 8 seperti itu. Oke, oh iya. Oke. Ya, kemarin sempat baca sih panduannya, jadi bingung di situ gitu. Iya, iya Tuh Bapak. 8 juta ya berarti. Iya Bapak. Oke, Dimaksimalkan di 8 iya, juta iya. ya. Oke, terus Mas Dias. Iya, siap Ini Bapak. kebetulan yang hadir pesertanya semester 1, Mas. Kami baru dua Iya. angkatan gitu. Panitianya ini Oh iya. angkatan kedua, angkatan pertama tahun 2024 panitianya. Iya. Jadi kalau memang apa namanya eh, di Unsil sendiri masih belum ini sih belum terlalu apa ya disosialisakan mengenai PKM gitu. Jadi masih hal baru gitu. Iya. Tapi Gitu, Mas. tapi angkatan-angkatan jenengan di manajemen mutu halal ini udah yang menginisiasinya atau sebelumnya jenengan udah di ini Pak di fakultas ini. Ini fakultas apa ya Pak ya? Manajemen mutu halal ini? Fakultas Agama Islam. Fakultas Agama Islam. Jadi saya Oh. dulu home base-nya di ekonomi syariah gitu ya. Memang ekonomi syariah Hmm, iya sudah ya. lama gitu. Nah, Oke. terus saya apa namanya diminta bantuannya untuk mengajukan prodi baru ini gitu. Oke. Nah, akhirnya Hmm, iya. bersama dengan dosen yang baru yang lain dipindahkan home base-nya di manajemen mutu halal gitu. Oke. Ya, ya Pak. Jadi Ben, oh ya Pak, saya sepakat banget ya ini adalah apa ya langkah awal bagi prodi ini. Saya rasa nanti bisa dikenalkan lebih awal lagi kepada teman-teman maba dan saya yakin kalau nanti teman-teman yang dari angkatan pertama maupun angkatan kedua ini rasa kepo-nya terhadap PKM itu bisa ditingkatkan juga itu bisa Pak. Mungkin bisa dengan apa ya menghasut bahwa Ya, menghasut betul teman-teman ya. untuk bisa apa ya Mumpung untuk bisa tetap mumpung ya apa namanya masih fresh gitu ya, masih iya baru. oke Jadi leres pak harus leres disuntikan ya semangatnya. oke Gitu oke ya jenengan teman-teman semuanya. oke pak jenengan asli Tasik napa pripun pak kok bisa bahasa Jawa ini saya lihat ini Saya Sunda, Mas. Sundo. oh bapak Sunda tak kira tak kira Sundo. wong
Tak kira Tapi wong aku Solo. ki orang tua ten Jogja Oh, alah. Berarti mereka. pun yang tahun Pak atau mereka? Pun pirang tahun mereka? Pun 3 tahun. Oh, 3 tahun. Lumayan. Lumayan, Ada Pak. ini pasti Ya. ngerti ini ada anak orang Jatim. Oh, oh, Hadir Bapak. ada yang dari Jatim, Pak, di situ. Ada Hadir Bapak. Hmm. angkatannya 2024. Ada Oh, iya, coba. iya. Orang mana? Wong endi? Sada iki wong endi iki? Pulau Tiang, Jawa Timur, Bapak. Ngawi tepatnya. Oh, Ngawi. Oh, alah. Iya, Pak. Ya, nggih. Kemarin baru beberapa hari yang lalu saya lewat Ngawi itu. Ya, oke. Kira-kira ngeten ya, Bapak Pak Dian, matur nuwun sangat sudah diberikan kesempatan untuk ya rawuh datang di sini bareng teman-teman Unsil luar biasa sekali antusiasnya. Malam hari ini yang join 70-an orang itu luar biasa, Bapak. Hari Minggu loh ini, Pak. Iya, Semangat ya, pada semangat. oke. Oke, Kira-kira oke. konten mulai, Pak? Masih ada yang ingin ditanyakan? Mungkin dari panjenengan Cukup, ataupun cukup teman-teman Mas. yang. Yang lain, Andi. Oke. Terima kasih Pak Dian yang telah Oke. Oh ya, menyampaikannya. enggak Lanjut. ya Mas, Mas Andi ya. Ini teman-teman kayaknya masih ngira saya dosen. Tadi Mbak Asada manggil saya Bapak ini. Mungkin vibes dosennya sangat ini ya, sangat Sangat, kental banget gitu ya. sangat melekat. Sangat melekat sekali gitu ya. Iya, Kalau bisa saya benar-benar kira, jadi dosen ini. saya kira dosen. Iya, iya. Oke, monggo Mas Andi, pripun? Yuk, lanjut. Yang lain boleh bertanya. Masih ada waktu sekitar 7 menit lagi dari Maba. Kalau ada yang ide bisnis sudah ada, boleh ditanyakan. Ayo teman-teman, terutama teman-teman maba ya. Tadi saya bilang kan seperti yang di slide, jangan malu untuk bertanya teman-teman. Karena starting point itu kalau bukan kalian yang mulai, nggak ada yang mulai gitu. Jadi starting point itu ada di kalian semua. Gitu. Kalau teman-teman mau mendapatkan prestasi, mau mendapatkan achievement, mendapatkan pencapaian, mau mendapatkan addition value, itu semuanya tergantung kalian gitu. Sumber dayanya ada di kalian gitu loh. Jadi makanya saya kok mengisi selalu saya pancing untuk teman-teman itu bisa apa ya bisa terus ya untuk mau paling tidak tumbuh keinginannya untuk nggak malu bertanya gitu. Jadi begitu teman-teman. Nah ini ada yang tiba-tiba on cam nih, on mic nih. Nah, siapa tuh? Halo Kak, izin bertanya. Halo, Oi, oke Kak. on cam dong. Ya Oke. oke sip. Oke. Yuk. Yuk gelis Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Aulia Putri dari kelompok 1. Izin bertanya Kak, kalau ini tuh biasanya saat membuat proposal usaha seperti ini, biasanya banyak kesalahan-kesalahan seperti apa ya? Dan biasanya cara mengatasinya itu apa? Biasanya banyak kesalahan saat membuat proposal usaha itu apa aja? Oh ya, oke baik. Kan belum perkenalan nih, belum Udah, perkenalan nih. Oh udah ya tadi siapa? udah ya. Tiara ya? Tiara. Oh ya Tiara. Oh Tiara. Oh ya mungkin saya terlalu terpana nih dengan Tiara sampai sampai lupa diri. Waduh. Bercanda ya Tiara ya. Oke. Nggak apa-apa. Oke, baik. Terima kasih ya Tiara atas pertanyaannya. Oke, Ya Kak. kesalahan yang sering terjadi. Kesalahan yang sering terjadi tadi saya bilang seleksi administrasi terlalu disepelekan. Banyak banget. Karena saya juga menjadi salah satu orang yang ikut atau turut mereview mengenai PKM di kampusku sendiri. Dan aduh, itu nggak karuan deh gitu mengenai margin, mengenai apa ya mungkin ketukan dari setiap paragrafnya, penomorannya, bullet pointnya itu hal basic banget gitu mengenai tata letak atau layout. Nah itu paling sering kalau ditanya paling sering menjadi kesalahan. Makanya karena itu yang paling mudah dikenali oleh reviewer. Karena kalau ide pasti mereka harus baca.
Tapi kalau mengenai layout, mereka sudah punya metriknya, key metriknya sendiri, teman-teman. Jadi dia apa ya? Karena bahkan ada ya profesor saya itu dia kayak lihat dari jauh aja udah tahu kalau itu salah gitu. Jadi teman-teman mulai dari sekarang kalian harus belajar gitu, harus belajar untuk bagaimana caranya membuat layout yang bagus di Word begitu. Kemudian bagaimana caranya melakukan hyperlink gitu. Itu penting banget teman-teman. Jadi itu yang paling sering terjadi administrasi. Kemudian kalau secara substansi kurang inline dengan tema yang diangkat apa, yang kalian buat idenya apa gitu. Itu membuat apa ya, membuat apa ya, apalagi kalau kalian menyusun latar belakangnya itu dengan bahasa yang bertele-tele, kemudian berantakan, ditambah lagi data yang kalian sajikan itu tidak valid, waste, remuk kalau bahasa Jawanya itu. Itu Pak Dian mungkin mengerti itu. Jadi itu akan membuat apa ya? Itu akan membuat reviewer kayak, ini udahlah gitu. Pasti ke bawahnya udah amburadul, teman-teman. Ya, jadi itu diperhatikan ya. Sekarang saya tekankan lagi ya. Kalau bahasa Jawanya tak baleni pisan kas. Saya ulangi sekali lagi. Teman-teman curi start dari sekarang. Mulai untuk tadi bisa latihan dulu membuat layoutnya. Ya, kalau kemudian pelan-pelan teman-teman jalin kolaborasi untuk membuat tim gitu. Karena PKMK ini akan nanti selain kalian mendapatkan apresiasi pasti juga kalian akan diminta menjadi orang yang tahan banting ya karena prosesnya nggak mudah ya teman-teman seperti itu kalian pasti dibuat moodnya naik turun begitu ya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa kalau teman-teman secara administratifnya udah amburadul, pasti jelas akan gugur. Kemudian kalau sudah di substansi, teman-teman udah nggak sesuai, kemudian membuat latar belakangnya, aduh, udah buat reviewer nggak tertarik, data yang diberikan data yang udah lama, 10 tahun yang lalu, ya jelas nggak akan apple to apple dengan keadaan saat ini, begitu. Jadi kalian harus memahami. Kemudian yang ketiga adalah produk kalian PKMK ya. Saya bilang langsung ke inti produknya. Dikarenakan apa? Karena di proposal kalian pasti akan melampirkan itu. Diusahakan untuk produk kalian itu harus menyelesaikan permasalahan target customer kalian. Gitu ya, teman-teman. Gimana cara mengetahui target customer kita? Ya jelas, nanti teman-teman bisa ya, uh, mungkin di ekonomi syariah saya kurang paham apakah nanti kita akan diajarkan mengenai segmenting, targeting, positioning, ya atau biasanya disebut STP. Nah itu akan membuat teman-teman lebih mudah mengetahui siapa sih segmentasi pasar saya, siapa sih target pasar saya posisi produk saya di pasar seperti apa begitu. Jadi diusahakan untuk ya teman-teman mengetahui siapa pasarnya. Nanti ide kalian itu akan menjadi apa ya? Apa ya? Oh ya, Bapak ada ya matkul manajemen pemasaran. Nah ini teman-teman bisa tuh nanti belajar lebih dalam lagi konsultasi dengan Pak Dian ini yang udah ahlinya mengenai mengetahui kegiatan pasar karena beliau juga adalah saya lihat cukup luar biasa sekali ya track recordnya dalam proses digital marketing dan segala macamnya seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman ya. Wah, Itu tiga hal. Sebentar Mas Andi, dikit boleh. lagi. Ya, ya. Jadi tipsnya adalah tadi teman-teman latihan dulu, ya. Word memang terlihat sepele, tapi itu betul-betul akan membantu teman-teman dalam proses menyusun. Karena nggak semua orang, ya, nggak semua. Jangan dikira ketika kita sudah jadi mahasiswa, orang itu akan bisa piawai pakai Word, gitu. Ya. Kemudian yang kedua adalah teman-teman harus bisa bagaimana caranya menyusun data, gitu ya. Jadi begini teman-teman, supaya lebih oke, kalian dibuat tim itu harus punya struktur yang bagus. Ada yang si paling administratif, itu yang tukang memperhatikan, yang akan memperhatikan administratifnya. Kemudian ada yang si paling ide. Nah, itu akan memperhatikan kira-kira idenya udah sampai mana pengembangannya. Ada yang si paling evaluasi. Jadi ini akan menjadi barrier control kalian gitu. Jadi bonding kalian untuk
ternyata ada salah nih, ayo kita perbaiki lagi. Jadi kalian harus membuat tim itu solid. Seperti saya bilang di awal, kalian harus membuat tim itu solid supaya lengkap. Jadi nggak semuanya fokus di ide, nggak semuanya fokus di controlling. Nah, ada juga yang fokus di administratif begitu. Ada yang fokus di kepenulisannya gitu. Kemudian setelah itu seling-selinglah bimbingan dan juga konsultasi dengan ahli, ya, dengan dosen kalian gitu. Nah, ya ini dari to entry untuk bimbingan dan konsultasi pasti kalian, aduh malu, aduh takut nih mau konsultasi, takut begini-begini. Jangan, silakan hilangkan persepsi mengenai seperti itu. Kalian harus menjadi orang yang berani. Gitu. Sudah masuk kuliah, mantapkan langkah kalian untuk bisa jalin relasi dengan siapapun. Gitu ya, teman-teman. So, kalian harus level up, harus satu langkah lebih maju dari yang lain, dan harus curi start. Komitmen dan buat tim yang solid. Begitu ya, Tiara. Ya, Kak. Terima kasih. Oke, siap ya. Kalau mau tanya-tanya atau boleh nih follow Instagram saya, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut di situ. Mungkin Tiara ataupun teman-teman yang lain silakan untuk nanti kita bisa brainstorming bareng seperti itu. Begitu, Tiara? Oke, siap, Kak. Oke. Monggo Mas Andi. Oke Mas, terima kasih ya atas jawabannya ya Mas. Waktunya sudah habis. Ya, selanjutnya yaitu dokumentasi ya Mas. Buat ini ada sertifikatnya nanti di share screen sama CO hostnya. Siap. Dipoto Mas nanti. Ya. Oke, monggo. Nah, Sudah. sudah. Nah, eh, saya akan memberikan kesimpulan pada materi hari ini ya. Eh, Orientasi halal dan integritas adalah fondasi penting dalam setiap langkah wirausaha. PKMK menjadi sarana mahasiswa mengasah kreativitas, tapi hanya dengan integritas dan prinsip halal karya itu bisa berkelanjutan dan diakui oleh semua orang. Begitu. Terima kasih Mas Dias atas waktunya dan memberikan materi yang sangat cukup ya, bagus. Mungkin cukup sekian dari ada penutup gak Mas buat ini buat materi Bang? Oke, baik. Ya, terima kasih Mas Andi. Oke, sebelumnya ya kulo ngaturaken matur sembah nuwun ya. Terima kasih banyak kepada Pak Dian ya kemarin sudah terlebih dahulu ya menembusi saya, kemudian disusul dengan Mas Andi dan teman-teman dari Hima Manajemen Mutu Halal, dan tentunya ini kesempatan yang luar biasa sekali bisa sharing ilmu. Jadi saya memang sangat antusias sekali. Nanti next time siapa tahu ya teman-teman mau nih mengundang secara langsung nih. Oke, datang ke Unsil nih. Saya bisa main-main nih, bisa ketemu bareng dengan teman-teman gitu. Mungkin ada kesempatan lebih lanjut kita bisa berkolaborasi, dan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa baru ya. Sudah luar biasa sekali antusias kalian join pada malam hari ini untuk bisa mendapatkan ilmu, dan tentunya ini juga adalah sebagai langkah saya untuk bisa terus sharing ke depannya, dan bisa saling memberikan feedback kepada teman-teman ya, dan kita bisa bertumbuh bareng seperti itu. Mungkin akhir kata teman-teman saya mohon ya, baik bagi teman-teman panitia ataupun teman-teman maba, kalian jadilah orang yang selalu berorientasi kepada proses. Percayalah bahwa proses itu akan menjadi batu loncatan bagi kalian ke depannya untuk bisa menjadi orang-orang yang bisa terus menginspirasi, bisa terus sharing gitu. Karena kalau dalam filosofi Jawa ada yang namanya eh, apa kita itu menjadi orang yang selalu bermanfaat untuk orang lain ya. Itu namanya apa ya, kok saya tiba-tiba lupa ya, itu filosofi Jawa yang selalu saya pakai. Jadi sirno dalane pati nur sifat luber tanpa kebak ya. Jadi sirno dalane pati itu artinya bahwa kita menghilangkan rasa iri kita terhadap mungkin pencapaian ataupun orang lain. Kemudian nur sifat, jadilah orang yang menjadi nur atau cahaya atau manfaat bagi orang lain.
lubur tanpa kebek itu jadilah orang yang selalu ilmu padi atau rendah hati. Sehingga itu akan membuat proses perjalanan teman-teman untuk menjadi orang yang berprestasi, menjadi orang-orang hebat, menjadi orang-orang yang menginspirasi itu akan lebih apa ya, akan lebih luar biasa lagi. Dan tentunya bisa membuat teman-teman menjadi orang yang bisa terus sharing bagaimanapun keadaannya kepada siapapun seperti itu. Oke, seperti itu Mas Andi. Semoga bisa ketemu di kesempatan lainnya dan kolaborasi selanjutnya. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Sampai jumpa teman-teman. Oke. Nah, mungkin cukup sekian pada acara malam kali ini. Eh, Mohon maaf apabila ada salah kata, karena saya juga manusia ya. Eh, Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Ini, Mohon wabarakatuh. maaf teman-teman semuanya, kita ada sesi dokumentasi. oh Boleh ya untuk on cam? dokumentasi dulu. Ya Mas, dokumentasi. Ya dokumentasi dulu ya teman-teman ya. Boleh, boleh untuk on cam teman-teman? On cam semuanya. Ayo teman-teman, on cam semuanya yuk. Ya, Ayo semuanya ditunggu on cam, ayo. Ayo on cam, ini ada 3 slide nih Mas Iya, Rais. iya siap, Mas. Punya aku kok gak ada aku. Oh gitu. Oke, Oh, semuanya ayo ditunggu sebentar lagi. Sudah larut juga. Oke, slide pertama. Satu, dua, tiga. Oh lagi, satu, dua, tiga. Oke, slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Oke, slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Ya, sudah. Terima kasih, teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Sama-sama. Ya, terima kasih, Yes, Mas. yes. Semoga sehat selalu ya. Oke. Assalamualaikum Mas Sehat Anis. selalu. Semua yang donasi kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. 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 Menarik, menarik. Mohon maaf, saya end call ya untuk semuanya ya. Mohon maaf ini. Sudah larut juga. Semangat ya teman-teman. Ya, Siap, Pak. Pak. Ada ini, Riz? Besok kuliah. Siap, siap, Pak. Ah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.